Selamat datang di channelku Kukuh Kurniawan. Di edisi kali ini kita akan ngebahas soal seberapa besar sih grupnya Djarum dan kenapa mereka disebut-sebut sebagai salah satu raksasa bisnis terbesar di Indonesia. Jadi tonton selengkapnya di video berikut ini. Oke, kita mulai dari organisasinya Djarum ya. Kita akan ngejelasin seberapa besar sih dan apa aja yang dimiliki Djarum. Dan kemungkinan besar kita memakai salah satu atau banyak sekali produk-produk dari grup Djarum. Jadi dari organisasinya, Djarum dibagi menjadi 3 organisasi. Jadi salah satunya adalah PT Djarum yang bergerak di penjualan rokok terbesar keempat di Indonesia. Nah, selain itu PT Djarum juga termasuk dalam yang namanya Djarum Group. Terus juga mereka punya PB Djarum yang merupakan organisasi bulu tangkis dan rutin menyumbangkan atletnya di kancah-kancah internasional. Ada banyak sekali atlet-atlet yang berhasil dibesarkan oleh PB Djarum, salah satunya mereka-mereka ini. Selain itu juga ada Djarum Foundation yang aktif di kegiatan sosial dalam bentuk kepedulian terhadap masyarakat Indonesia. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari CSR-nya Djarum. Nah, terus apa aja sih sebenarnya bisnis dari grupnya Djarum? Jadi ada banyak sekali bisnis-bisnis yang tergabung dalam bisnisnya Djarum. Salah satunya adalah salah satu bank terbesar di Indonesia, yaitu Bank BCA. Jadi Bank Sentral Asia itu bukan berasal dari Asia Tengah, tapi berasal dari PB Djarum, namanya aja yang BCA. Mereka juga punya bisnis-bisnis di sektor teknologi dan juga elektronik. Salah satunya adalah yang terkenal dengan merek Polytron. Nah, jadi di sektor telekomunikasi juga ada PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau yang dikenal dengan TOWR, kode sahamnya. Jadi mereka juga punya bisnis OTT yang namanya Mola. Nah, jadi untuk Mola TV, mereka adalah official broadcaster dari Liga Inggris di Indonesia. Terus juga ada Bundesliga dan juga liga-liga top Eropa yang lainnya. Terus masih dari sektor entertainment, mereka juga pemilik dari Grand Indonesia. Jadi gedung Grand Indonesia ataupun Mall Grand Indonesia juga adalah milik dari grupnya Djarum. Nah, selain itu juga masih ada banyak sekali unit-unit bisnis dari Djarum. Mereka juga masih punya bisnis di bidang perkebunan lewat PT Hartono Plantation Indonesia, di mana mereka memproduksi pulp atau bahan kertas. Terus pada sektor makanan dan minuman ada Savoria dengan merek Yuzu, Fox, dan juga Prizi. Berikutnya Djarum juga punya merek susu, kopi, sampai dengan makanan pastry yang bernama Croissant. Nah, terus dari semua bisnis-bisnis itu, siapa sih yang paling menguntungkan? Jadi setelah dilihat, sebagian besar dari kekayaan Djarum itu berasal dari PT Djarum dan juga Bank BCA. Pada bulan Juli 2021, PT Djarum mencatatkan kekayaan sebesar 20,5 miliar US dollar. Sedangkan Bank BCA tercatat sebagai bank terbesar nomor 2 se-Asia Tenggara. Mereka punya nilai kapitalisasi pasar sebesar 53,1 miliar US dollar. Untuk Bank BCA hanya kalah dari bank dari Singapura yang bernama DBS Bank. Nah, terus data dari bulan Mei 2021, BCA mencatatkan penghasilan yang fantastis sekitar 791 triliun rupiah. Nah, jadi dari sini kita tahu kalau PT Djarum ataupun grup dari Djarum tuh bukan cuman sekedar jualan rokok aja, tapi mereka juga punya bank terbesar di Indonesia, salah satu mall terbesar di Indonesia, sampai dengan streaming service untuk kita-kita yang suka streaming ataupun nonton film-film terbaru ataupun olahraga ya. Jadi luasnya grup Djarum ini juga nggak terlepas dari peran ownernya, yakni Ooi Wee Guan. Nah, sekarang dia mewarisi raksasa-raksasa bisnisnya kepada generasi-generasi selanjutnya. Nah, itulah ulasan soal seberapa besar grupnya Djarum. Kalau misalnya suka dengan konten-konten kayak gini, mungkin bisa komen di bawah untuk request grup siapa lagi yang bisa kita bedah. Sebesar apa sih bisnis-bisnis mereka. Jadi, sampai jumpa di video yang selanjutnya.